Gimana ngadepin polemik nasab? Ana santai. Kita orang para habaib tidak mau memaksa. Ya, berkat Mbah Semit, kita orang-orang keturunan Trah Wali Songo mulai membaca kitab untuk tentang nasab. Dan terbongkar bahwa keturunan Ba'alawi itu orang jelas. Ya mau percaya silahkan, yang nggak percaya juga silahkan. Nggak usah framing ya. Hari ini orang-orang yang panik itu cuma orang-orang yang nggak berani tes DNA. Yang dulu mewajibkan, sekarang mengharamkan. Di Ar-Rabitatul Alawiyah akan menggelar diskusi saudara bil ilmi wal adab, yaitu tentang nasab. Saudara tentu undangannya sangat terbatas sekali, hanya orang-orang tertentu, tapi akan disiarkan. Betul, disiarkan secara langsung. Nanti Hanif yang akan sampaikan. Yang menyatakan Ahmad bin Isa tidak punya anak yang namanya Ubaidillah, rupanya orang Syiah semua. Kalau itu menjadi patokan, ilmiah itu nggak kena mazhab. Imam Syafi'i mengambil ilmu daripada Abi Ja'far Ar-Razi. Dia diklaim sebagai Syiah Rafidhi. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau sekedar orang aku menjalankan kebenaran, mencintai Ahlul Bait, dikatakan Rafidhi, maka aku Rafidhi, kata Imam Syafi'i. Iya bukan, saudara udah nggak tahu apa-apa, sok ngomong iye, nggak ngerti agama, sok ngomong agama, pala lu bomenyan. موجود دنيا النبي أم لا؟ في اليمن معروف إن في حبائب حدث في أم لا؟ شيعة إذا ليس صحيح. Saya mendukung penuh digelarnya diskusi oleh Ar-Rabitatul Alawiyah, saudara. Kenapa saya harus mendukung penuh? Karena pihak yang mengatakan membuat tesis saudara tentang nasab, mereka menjadikan Rabitatul Alawiyah itu sebagai objek penelitian. Istilah Al-Habib itu untuk tokoh para sada. Tokoh Alawiyin disebut Al-Habib. Oh Al-Habib Muhammad Al-Mukhtar, oh Al-Habib Abu Bakar, oh Al-Habib Al-Habsyi. Itu istilahnya. Lah saiki di Indonesia lahir jadi Habib. Itu sama dengan kiai. Kiai itu tokoh-tokoh orang Jawa. Marketing ansih, gimmick saja dia bergaya begitu. Lagi ceramah, pakaian ulama. Ya, tapi ketika jalan-jalan nggak pakai peci. Lah orang maksupur raksi itu apa hukumnya jatuhnya? Aqrabu ilal fisqi. Beda dari yang lain. Apa yang ini? Aroma janda ada nggak mas? Enggak, maksudnya ini terlalu apa? Dan didengar dia agak-agak. Saya salut dengan Rabitatul Alawiyah mengundang sang peneliti ke Rabitatul Alawiyah untuk langsung melihat, langsung lihat, langsung meneliti untuk memberikan penilaian di sana. Ngapain orang ngaku cucu Nabi, orangnya soleh, orangnya alim, kita curiga? Nggak ada alasan. Lah kalau sekarang kita ada orang ngaku cucu Nabi, susah caci maki, tidak seperti Rasul. Ngaji nggak pernah bicara nasab. Fakta menunjukkan nasab Ba'alawi tidak terbukti. Parno. Saya dari kesepakatan, mau dari Ahmad Asy'arani ke, mau dari Imam Zaid, saya tetap cucunya Imam Husain. Allah. Mau terserah, mau dari mana, saya bisa membuktikan itu. Nah kalau Ba'alawi diklaim Ubaidillah rungkat, tapi ada jalur lain yang mantap, yang sah sanadnya, monggo kayak Kiai Hanan menyatakan dari Bani Hadid. Ya, khusus bentar. Nah, tapi dalam konteks keilmuan, tetap harus pakai pembuktian dong. Itu yang dilakukan oleh Rabitatul Alawiyah. Anda ngaku Habib, mari kami periksa, datanya kita lihat. Nah, begitu diperiksa datanya, oh ada, oh benar, ini kaki Anda, ini begini, sah, diberikan buku bahwa dia seorang Habib. Sintong ini bukan turunan Nabi. Ini dalilnya, ini kitabnya. Sintong jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Masa orang yang mengatakan kebenaran sesuai dengan dalil-dalil ilmiah dikatakan begal nasab? Saya pikir sudah tidak ada alasan lagi bagi pihak-pihak yang selama ini saudara bermunaqasyah dalam urusan nasab ini untuk tidak memenuhi undangan Ar-Rabitatul Alawiyah. Maukah Rabitah Ba'alawi meyakini dulu
statement yang antum sampaikan dari manuskrip itu. Kalau Pak Alawi bilang hari ini gua rungkat dari Ubaidillah masuk ke jalur baru tidak jadi, ya kan? Baru kita bahas itu. Yang penting statementnya keluar dulu, gitu loh. Berarti buku-buku yang udah keluar copot-copot dulu, baru robah, baru kita diskusikan lagi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nggak tahu nasab, mau bicara nasab, unyil. Tertutup dalam tanda kutip, nggak boleh datang ke tempat langsung karena ini diskusi ilmiah. Kalau dibuka untuk umum, akhirnya ada supporter yang datang, jadinya nonton bola nanti. Masa iya sama polisi Indonesia berani, sama tentara Indonesia berani, sama tes DNA nggak berani? Malu apa tidak? Malu apa tidak? Saya sebenarnya ingin mengomentari yang tadi yang kita bahas ini, konsepnya itu bukan asas, itu bukan dasar. Yang satu bilang batal Ba'alawi dari jalur Ubaidillah, ya kan? Yang satu meyakini Ubaidillah itu anak Sayyidina Ahmad bin Isa al-Mahdi, ya. Dalam hal ini saya ingin memberikan satu pandangan saya. Kita lebih baik sebelum mengarah kepada prosedur hal yang kita sampaikan tadi di permulaan, harusnya kita ngebahas dulu konsep penetapan nasab, gitu loh. Jadi kita nanti nggak simpang siur. Yang satu itikadnya begini, wah nggak mungkin aulia itu bohong, semua punya manuskrip. Kayak tadi Kiai Elang Farihin kan menyatakan kami nggak mungkin menafikan yang sudah kami dapat, bukan begitu kan? Nah, oleh sebab itu saya ingin menyampaikan metode penetapan nasab itu punya syarat dan rukun. Semua itu ada syarat dan rukun. Nah, syarat rukun daripada penetapan nasab yang saya nukil dalam kitab Ma'alimul Ansab, ya, itu ada 4. Yang pertama, jihad itsbatin nasab, ya. Apa jihad itu? Bidang verifikasi nasab. Dari yang bersangkutan itu nanti ada subnya itu, ya, yaitu Robita seperti ada. Nah, pertanyaan saya, ketika dituliskan nasab Wali Songo yang dari kita nih sampai terakhir yang menjadi isbat, ya, apakah beliau-beliau ini Robita, nakobah, atau bukan? Dulu, ya. Kalau bukan, berarti di sini penulisan manuskrip itu berdasarkan analisa si penulis. Apakah itu seorang kiai, ahli sejarah, ahli fikih, beliau menukil dari kitab lain. Nanti prosedurnya adalah setiap informasi jalur kitab yang disampaikan dalam satu tulisan, bila tidak ada maragi, ini namanya makal, tidak ada nakal. Jadi kalau kita memiliki nasab, potensi kita itu harus ada 2, nakal dan makal. Nakal itu isnad, kan ini sudah menjadi syarat yang dari zaman itlaqnya ilmu, ya. Al-Imam Ibn Mubarak mengatakan laulal isnad laqala man qala masya'a. Bila tak ada isnad, sungguh orang bisa bicara apa yang dia mau. Kalau bicara ikhtilaf, siapapun bisa ikhtilaf, hatta fikah. Saya kasih contoh. Ketika berbicara bersuci dengan bensin, sampai mungkin kajian, boleh nggak bersuci dengan bensin? Ada makalahnya yang buat ulama ahli ijtihad. Semua cairan yang dianggap cairan, baik mustakmal apapun tidak, sah dijadikan buat bersuci. Buka kitab Mizanul Kubra, ya. Apakah pendapat itu menjadi pegangan? Sedangkan muqabil dari pendapat yang asah, yang menjadi rujukan kita, yang namanya cair itu terbagi 3. Bahkan ada yang bilang 4, bahkan 5. Ada air mutlak, air mustakmal, air musyammas, ada air yang rasak dan sebagainya, ya. Begitu juga ketika orang mengungkapkan hadza haram,
indal kadim wa fil jadid sahih, bisa apa halal gitu kan. Ketika kita cari di jadid, di kadim tak ada. Apakah bisa diitlakkan di jadid ini sebagai rujukan daripada kadim? Tidak bisa. Yang kedua, semua ulama nggak punya kapasitas maksum, tetapi mereka mempunyai kapasitas mahfuz. Ya, mahfuz. Apapun yang diitlak oleh ahli ilmu ini tidak pada dasar 100% hakul yakin, karena metodenya 3 dari semua fan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ada 4 tambah alhamdulillah, apa satu lagi? Hakikatul yakin. Ya, terserah. Alhamdulillah, tambah tuh, mantap tuh. Ya. Kalau ada orang menolak Sayyidina Hasan wal Husain, ya, bukan anak cucu Nabi murtad. Karena itu sudah masuk mungkin paling atas tadi, hakikatul yakin. Itu murtad. Terus kalau orang menyatakan Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa, ya, itu masuk primer, gitu loh, masuk kepada jalur tawatur, ya, isbatnya ijma sukuti atau bukan ijma sukuti, yang intinya menolak beliau sebagai sadah daripada Rasul, paling rendahnya itu fasik, dalal, sesat, haram. Yang ketiga jalur kita ini jalur isbat. Isbat itu bisa saja hari ini kita isbat, dulu diisbat oleh ulama abad 9 Ba'alawi daripada Juriyah Ahmad bin Isa. Ternyata di kemudian tahun abad sekian, orang-orang yang meneliti menemukan ketidakvalidan nasab tersebut. Wajar terjadi diskusi semacam ini, ya. Karena ini mujaddid. Jadi kita tidak boleh juga, nggak bisa, harus ini, ya tak apa. Kalau mau kita berkiblat kepada Azmat Khan, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tapi data primer, ini mohon maaf, ini saya bawa kitab supaya jelas. Mangga diantar. Kitab Al-Majdi, ya, tidak ditemukan nama Ubaidillah bin Ahmad. Silahkan buka. Abad berapa? Abad, sebentar tuan kau bicara abad. Abad kelima ini. 5, oke. Abad kelima. Allah. Ya, terus ini abad kedua, abad ketiga ini. Ini rujukan masadir semua kitab. Mulai dari jalur Sayyidina Hasan wal Husain sampai terakhir jalur Imam Ali Al-Waizi, ini di kitab ini rujukannya. Jadi bersambung. Jadi kitab 54 ini rujuknya ke sini, ya. Terus Tabaqatun Nasabin, kalau mau cari siapa nama orang-orang yang masyhur dalam jalur nasab, carilah kitab ini. Di sini banyak referensi tarik. Saya udah download referensi sampai nggak pernah tidur 2 bulan ini malam-malam. Niat saya mau bela Ba'alawi, wallahi. Awalnya saya mau bela Ba'alawi. Apa pula nih Kiai Imam berani kali nafiin nasab orang. Betul ini. Akhirnya saya pelajari tahadus bin nikmat, berkat beliau saya dapat hidayah. Yang kedua, ini ada disebut kitab Ar-Raudhul Jali. Ar-Raudhul Jali itu tidak pernah mereferensikan dari mana dia mengisbat. Di sini tadi disebutkan wahada muttafaqun juga. Sebentar. Kasih waktu saya. Cari dulu lah, ya kan? Nah, di sini kitab Al-Asili, ya. Al-Asili abad ke-7 Hijri, ya. Tidak juga menyebutkan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Abad 7 gagal. Abad ke-7 sudah rungkat, gagal. Ini saya sudah bilang tadi, kalau ada ungkapan bahasa saya yang tidak pantas, jangan dimasukkan ke hati, itu gaya saya, ya. Lanjut. Nah, Al-Muhajir pun
nggak ditemukan di dalam semua kitab-kitab nasabah yang primer, yang lampau, yang kuno, manuskrip, ya. Justru yang mengistilahkan Al-Muhajir itu jalur Musa Al-Kazim, namanya Sayyid Mahmud. Itu digelar Al-Muhajir, dia hijrah dari Basrah ke Irak, Irak ke Basrah. Saya bisa lihat nanti di situ, ya. Nah, kronologi singkat dulu. Nah, yang saya nggak pakai dulu Syajaratul Mubarakah karena ada yang bilang Syiah itu palsu kan. Ini yang ketiga, kitab Umdatul Talib, ya, juga tidak menuliskan Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah. Abad 8 abad ya 8 lah, abad 8, 78. 8 gagal lagi baik. Nah, terus Al-Fakhri, ya, abad ke-5 juga, udah 2 abad ke-5, ya. Tak ada. Nah, rujukan semua kitab sumber itu 2, ya, yang tadi, ya. Pertama, kitab yang agak lebih tua sedikit daripada Tahdzibul Ansab, namanya Abnaul Imam, ya. Abnaul Imam itu dituliskan ada Ubaidillah dengan nama Abdullah dan Ubaidillah. Cuman persoalannya, gitu loh. Persoalannya dalam kitab Abnaul Imam, penulisannya itu di mukaddimah oleh muhakkik sudah menyatakan bahwa di akhir kali penulisan saya ada menambahkan sesuatu yang tidak ada di nasakh asalnya, ya, di nasakh asal apa di kitab sebelumnya. Enggak di asal kitabnya, naskah kitab asalnya saya tambahkan sesuai dengan yang saya dapatkan dari taklik. Berarti dia abad ke-9 atau ke-10, takliknya ada yang dimasyhur di abad itu. Seharusnya kalau taklik itu ditaklik, ini namanya taklik yang mantap nih. Ini diambil dalam kitab ini. Ini diambil dalam kitab ini. Ini semua kitab-kitab ketika ditaklik itu semua fil umdah, fil Tanzibul Ansab, fil adab, gitu loh. Nah, itu baru layak. Nah, kitab yang paling rekomen ini Tahdzibul Ansab. Ini cuma satu anaknya. Satu saja anaknya, Sayyidina Abu Ja'far Muhammad, orang buta. Coba. Ini paling tua. Sebelum yang lain ini, makanya saya bilang rujukan dua yang tua, ya. Abad keempat sama Abnaul Imam tadi. Namun Abnaul Imam sudah dirubah oleh muhakkik yang namanya Jamalul Lail. Gitu loh. Ada 3 muhakkik, yang terakhir 4, yaitu Jamalul Lail. Nah, sudah paham dulu? Nah, terakhir apa tadi? Asy-Syajaratul Mubarakah, karya Fakhrul Razi. Banyak yang menafikan ini karena sentimen. Padahal banyak kitab-kitab taklik semua mereferensikan Asy-Syajaratul Mubarakah. Terus ada yang bilang kitab-kitab ini yang menyatakan Ahmad bin Isa tidak punya anak yang namanya Ubaidillah, rupanya orang Syiah semua. Gitu katanya. Tak apa. Kalau itu menjadi patokan, ilmiah itu nggak kena mazhab. Imam Syafi'i mengambil ilmu daripada Abi Ja'far Ar-Razi. Kalau enggak, kita nggak usah pakai kunut hari ini. Dalil kunut dari Imam Ja'far Ar-Razi ahli tafsir, dia diklaim sebagai Syiah Rafidhi. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau sekedar orang aku menjalankan kebenaran, mencintai Ahlul Bait, dikatakan Rafidhi, maka aku Rafidhi, kata Imam Syafi'i. Ya. Terus Bukhari buang ke laut kitab Bukhari. Kitab Bukhari berapa banyak musnidnya, ya. Gurunya Imam Bukhari mengambil riwayat dari ulama Syiah. Bahkan hari ini orang-orang Syiah mengambil Sahih Bukhari untuk menjatuhkan paham Sunni. Coba saya kasih bocoran. Orang Syiah tidak mengakui anaknya Sayyidina Rasulullah selain Sayyidah Fatimah.
Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum itu bukan anaknya Rasulullah, tetapi anaknya suami pertama daripada Sayyidah Khadijah. Satu, ada yang berpendapat lain, anak angkat, gitu kurang lebih. Yang terakhir ini khusus jalur Hasani Al-Muntaka. Ini khusus jalur sanad Al-Hasani. Syekh Abdul Qadir Jalani muskil, tapi di sini ditarjih. Nah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah paham, maka statement ulama ini dari zaman ke zaman butuh tarjih. Saya kasih contoh. Ashabul wujuh, berapa banyak pendapat Ashabul wujuh? Kalau nggak ada ahli tarjih Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, rungkat ibadah kita sini. Rungkat. Betul. Maka disebut al-tarjih. Hari ini kita kumpul untuk mentarjih. Menyatakan yang lain untuk mentarjih. Cara mana kita mentarjih? Saya mohon maaf, saya ada sependapat dengan Kiai Mat, tetapi ada beberapa statement yang saya punya ijtihad dewe. Ya. Saya menyatakan Ba'alawi itu muqabil masyhur. Kenapa saya mengatakan Ba'alawi muqabil masyhur? Kalau tidak ada ulama di abad 9, 10 sampai hari ini, ya, menyatakan Ubaidillah, maka itu nasab mardud. Tapi secara syuhrah wal istifadah, setidaknya di masa 9, 10 sampai sekian, ada ulama ahli ilmu yang menyatakan benar nasab itu, walaupun tidak ada apa namanya tadi, tangga, tidak ada tangga. Namun berprasangka baik kita, berhusnuzon dengan ijtihad, seperti Abdullah bin Nuh itu, beliau mengarangkan kitab bahasa Arab. Tapi sayang ketika menceritakan hijrahnya Ubaidillah bersama Said Ahmad bin Isa itu ke Yaman, tidak direferensikan dari mana menakalnya. Itu aja. Ya. Oleh sebab itu, syurah itu saya anggap tidak stabil syar'i. Ya. Tidak stabil syar'i. Kenapa? Karena syarat syurah itu harus mengikuti kaidah syar'i, tidak asal syurah. Istifadah itu asal. Maka nanti itu masuk dalam kategori yang kedua, yaitu turukun taqlidiyatu li itsbatin nasab. Itu rukun kedua. Apa itu? Metode tradisional untuk membuktikan nasab keturunan. Nah, itu syarat kedua. Jadi setiap daerah punya metode. Di Arab punya metode, di Irak punya, di kita juga punya. Apa yang menjadi patokan metodenya? 3. Ya, 3. 1, awraqun wa suhukun kalimatun wa musajjaratun tafidu bi sihhatin nasab. Itu yang pertama. Harus ada manuskrip kuno. Jadi kalau Kiai Mat membatalkan sah. Enggak ada manuskrip kuno kok. Kalau saya kan husnuzon dulu nih. Jadi saya arahkan ke kaidah muqabil masyhur. Tapi kalau mengibtalkan sah. Karena yang ditanya manuskrip kunonya sengdi. Tadi belajar Pak, kalau salah mohon maaf. Ya. Yang kedua, tasdiqul wuqala ala sihhatin nasab sawa'un min nuqaba al-umumi au far'ain. Jadi pengesahan ahli nasab terhadap sahnya suatu nasab melalui para nakib atau cabang nakib. Gitu loh. Ya, yang ketiga, sima'u syahadah bisyuhud, mendengar keterangan saksi. Nih kayak tadi kan beliau punya saksi. Semuanya udah ada di Ba'alawi. Tapi satu yang nggak ada. Apa? Pokok aurat. Itu nggak ada. Yang ditanyakan orang gini, Bapak mazhab Syafi'i? Syafi'i. Saya kasih tahu, mazhab Syafi'i yang punya apa namanya risalahnya. Jadi kitab-kitab Syafi'iyah itu punya sanad. Ya. Kalau dia nggak punya sanad, ya, mengarang sendiri, ya, itu Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kitab yang dikarang sendiri oleh ulama melalui maqal.
bukan nakal. Sehingga Fathul Mu'in disyarah lagi oleh Fathul Mu'in lagi. Ya, pertama Muhimmaduddin, jadi Fathul Mu'in baru disyarah oleh Said Abu Bakar Syadda. Habis sudah ianah itu. Tetapi kalau antum buka kitab mulai daripada kaul jadidnya Imam Syafi'i itu semua sampai Minhajut Talibin, ya, Al-Muharrar, itu semua punya rentetan sampai kepada kitab induk. Ini yang disebut nakal wal makal. Nah, itu tuan-tuan. Maka oleh sebab itu, marilah kita bijak untuk membahas ilmiah. Tadi kita semua saya perhatikan nggak ada ilmiahnya tadi. Nggak ada. Yang satu nyap-nyap apa gitu bahasanya, ya. Wah, Yahudi, saya belum berani sih, ya, tapi ya itu masing-masing punya kapasitas. Berbeda boleh, tapi tetap kopi bareng, ya kan? Ya. Yang lain gak bawa laptop, ini 2 laptop. Makanya kan saya sudah siap ya, bagaimana? Saya datang ke sini bawa semua. Saya datang ke sini serius loh. Masya Allah. Serius banget. Tanya sama saya ini, jam berapa sampai? Masya Allah. Jam 4 nggak tidur. Saya yang ada proyektor lain. Ada proyektor nama. Nah, saya punya manuskrip kuno juga. Saya tapi nggak saya fotokopi untuk menerangkan kepada jalur Ba'alawi. Mohon maaf tuan, tidak punya tangga. Az-Zuhri pernah memberikan satu khobar kepada seseorang, orang tersebut namanya saya lupa. Dia bertanya kepada Zuhri, wahai Zuhri, apakah kamu memberikan khobar kepadaku dengan bersana? Apa jawab Imam Zuhri? Mungkinkah anda naik ke atap tanpa tangga? Itu maksudnya apa? Gue nggak bakal ngasih lu kalau kagak ada sanad dulu. Nah, ini penting buat kita. Bukan kita mau menafikan keilmuan Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Naudillah. Kalau bicara kasyaf, ya, kalau boleh bicara kasyaf, saya juga bisa mengasumsikan kasyaf. Apa kasyafnya? Abdullah bin Alwi Al-Haddad, As-Sakran, semua segala macam Ba'alawi itu udah didebat sama Wali Songo di dalam alam arwah. Kalau bicara kasyaf, bukti mana keturunannya bangkit, anak keturunannya bangkit, Ba'alawi nggak bisa jawab. Oh, diundang aku datang. Maka saya minta sama tuan-tuan ini semua, ayolah kita nggak usah bicara pribadi, ya. Ini mungkin tahap kita untuk menemukan satu kepastian. Kita kumpul begini, besok ya masuk ke LBMNU langsung memutuskan masalah ini secara diskusi ilmiah yang lebih detail 2 hari 7 malam. Makanya tuan-tuan terakhir saya nggak bisa bicara lagi, biar berganti orang bercakap. Yang Abu Qori. Ya itu nanti sampaikan dulu, nanti makalahnya saya akan sampaikan. Bukan jadi hilang. Nah, yang terakhir bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir. Tadi Kiai Iman mengatakan bahwa pertama sekali menuliskan nasabah Alawi itu siapa tadi? Ada Sakran. Ternyata bukan. Pertama sekali yang menuliskan naskah Ba'alawi Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Saqaf. Dia mendirikan nakabah pertama di sana, di Yaman. Amannya apa? Amannya Ali. Iya, Sakran. Terserah ini mau paman mau apa, saya nggak ngerti. Yang jelas namanya Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman As-Saqaf. Abadnya 833 Hijri atau Masehinya 1429. Terus turun kepada Muhammad Jamalul Lail Al-Mu'allim yang merubah album apa yang bertakib merubah dari Obsen 05. Terus turun kepada Abdullah Al-Akbar Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saqaf. Ya. Baru Ali As-Sakran gitu. Nah, mungkin Ali As-Sakran belum sempurna memahami Ubaid.
sehingga dia mengklaim bahwa Ubaid itu adalah dalam kitab musikah apa tuh? Burqatul Musikah, dia menyatakan bahwa menurut analisa saya Ubaid itu adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, saya punya data di sini terakhir kitab yang menjadi rujukan bersanad daripada jalur Ba'alawi itu nggak ada lain cuma satu, yaitu Syamsul Zahirah. Jadi kitab Syamsul Zahirah itu dituliskan oleh orang 3 dan kemudian dilanjutkan oleh yang dari datang ke Aceh terus tinggal hijrah di Palembang. Nah, singkat cerita itu, adapun manuskrip yang dimiliki oleh teman-teman, oleh saudaraku yang ada di keluarga Sultan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati, dengan mengklaim kepada Ba'alawi, monggo silahkan, tetapi secara ilmiah Anda senasib dengan Ba'alawi. Tapi kalau tidak, ya mari kita cross check dengan ilmiah ke jalur manakah Gunung Jati ini masuk. Karena ini yang menjadi masalah, kita yakin dan sepakat ulama bahwa Wali Songo itu adalah zuriyah Rasul. Betul? Betul. Nah, cuman dari mana nanti jalannya? Ya seperti kakek saya udah sikit ya, boleh ya? Sikit, cuma 5 menit lagi, enggak lama. Saya punya kakek Said Ahmad Al-Qusashi. Ya, ikhtilaf dia punya isbat nasab. Satu ahli ilmu mengatakan jalur Imam Zaid, ya, Syahid di Kufah, Syahid disalib pula tadi kali. Yang kedua jalur Imam Ja'far As-Sadiq, punya anak Imam Muhammad, ya, punya anak Imam Ahmad Asy-Sya'rani. Jadi Muhammad dibaca. Ya, jadi ketemunya dari Imam Ahmad Asy-Sya'rani. Itu jalur. Boleh berbeda. Sekarang saya mau ngambil mana? Saya suka ngambil Imam Zaid. Sah aja, ada data. Gitu kan? Oh, saya kulihat yang lebih ngetren itu pakai kitab Mutabar yang dulu-dulu Imam Asy-Sya'rani. Sah aja, yang jelas saya dari kesepakatan, mau dari Ahmad Asy-Sya'rani mau dari Imam Zaid, saya tetap cucunya Imam Husain. Allah. Mau terserah mau dari mana, saya bisa membuktikan itu. Nah, kalau Ba'alawi diklaim Ubaidillah rungkat, tapi ada jalur lain yang mantap, yang sah sanadnya, monggo kayak Kiai Hanan menyatakan dari Bani Hadid. Ya, khusus Al-Haddad, saya tidak bicara yang lain. Terserah. Kalaupun nggak bicara yang lain, yang Al-Haddad itu dianggap Abdullah bin Al-Haddad, mangga Al-Haddad yang masuk ke jalur itu, ya kan? Syaratnya cuma satu. Maukah Robitah Ba'alawi meyakini dulu statement yang antum sampaikan dari manuskrip itu? Kalau Ba'alawi bilang hari ini gua rungkat dari Ubaidillah masuk ke jalur Badri, tidak jadi, ya kan? Baru kita bahas itu. Yang penting statementnya keluar dulu, gitu. Berarti buku-buku yang udah keluar copot dulu, baru robah, baru kita diskusikan lagi.